Baik, jadi saya akan jelaskan tentang definisinya, roadable aircraft atau flyable car. Ini pendekatannya jadi berbeda. Kalau roadable aircraft itu didesain, pendekatannya adalah desainnya adalah aircraft. Desain dasarnya adalah pesawat terbang. Kemudian biasanya pesawat terbang ini kemudian sayapnya bisa dilipat. Ya, sayapnya bisa dilipat. Kemudian pada saat dilipat bisa digunakan di jalan raya. Atau flyable car. Jadi pada dasarnya di mobil, tetapi kemudian sayapnya dipasang atau direntangkan untuk diterbangkan. Nah, kelihatannya agak sama ya definisinya, apakah roadable aircraft atau flyable car. Nah, saya tidak ingin berkepanjangan di sini, tetapi proyek yang saya sedang rintis, itu lebih saya sebutkan sebagai flyable car. Flyable car. Mobil darat yang sebenarnya mobilnya mobil off-road ya, mobil ATV yang kemudian bisa terbang. Ya, itu nanti saya akan sampaikan nanti pada akhir dari presentasi saya. Nah, sebelum kita ke sana, saya ingin menengok ke belakang sejarah dari penerbangan, sejarah dari aviasi, aviation history. Rekan-rekan kalau ada kesempatan ke Washington, ada satu museum yang sangat saya rekomendasikan, ya, satu museum aviasi, museum penerbangan, Space and Aviation Museum di Washington DC. Ada satu tempat dulu di Smithsonian Institute, itu ada di downtown Washington DC, tidak jauh dari Gedung Putih ya. Ada satu deretan, satu area, satu jalan. Di situ ada banyak museum-museum dari yang dikelola oleh Yayasan Smithsonian. 2 tahun terakhir ini baru dibuka satu museum yang baru yang sangat luar biasa. Museum itu sangat menarik ya, apalagi untuk orang-orang yang tertarik dengan aviasi, dengan teknologi penerbangan, atau orang awam seperti saya yang tertarik dengan teknologi aviasi. Museum itu terletak di dekat bandar udara Washington Dulles. Di Washington ada 2 airport, satu airport di dekat kota namanya Reagan, satu lagi kira-kira 40 km dari kota, itu sedikit di luar kota. Ya, jauh juga sih 40 km ya. Di luar kota Washington, tepatnya di negara bagian Virginia. Itu ada satu museum yang letaknya ada di ujung selatan dari landas pacu di situ. Museumnya luar biasa. Saya setiap kali ada kesempatan ke Washington, saya sengaja menyisakan setengah hari atau 1 hari untuk datang ke museum itu. Nah, di museum itu ada segala macam teknologi pesawat terbang, dari mulai pesawat terbang yang diciptakan oleh Wilbur dan Orville Wright brothers, Wright bersaudara. Ya, ini di foto yang dilihat ini foto yang sangat bersejarah. Ini foto historik sekali yang diambil pada tahun 1903 tanggal 17 Desember di Carolina Utara di Bukit Kill Devil. Namanya mengerikan ya, Kill Devil Hills, di perbukitan Kill Devil. Nah, Wright bersaudara ini sendiri sebetulnya adalah mereka penduduk dari Dayton, Ohio, di negara bagian Ohio. Jadi cukup jauh mereka pada saat itu kalau harus travel dari Dayton, Ohio ke North Carolina itu, kalau sekarang ini dengan mobil mungkin perlu waktu 10 sampai 15 jam dengan mobil di highway ya. Zaman dulu mungkin ini bisa beberapa hari ya, tahun 1903. Sekarang saja dengan highway kecepatan 100 km per jam, perlu waktu saya pikir 10 jam, 12 jam baru sampai dari Ohio sampai North Carolina. Nah, kita lihat di foto ini, Orville itu sedang memegang kendali kontrol. Sedangkan saudaranya, Wilbur, itu sedang melihat, berdiri. Ini sejarah pertama kali pesawat terbang bisa terbang. Ya. Nah, pesawat terbang ini, keinginan untuk terbang bagi manusia itu sudah
Sudah ada sejak zaman dulu kala. Mereka melihat, zaman dulu orang melihat burung terbang, mereka kemudian banyak membuat sayap tiruan. Dan sebetulnya ada banyak cerita kasus nyata, ya, jadi cerita-cerita nyata, di mana orang menganggap bahwa kalau kita bisa membuat sayap seperti burung, sayap burung begitu, kemudian kita kepak-kepakan, maka kita bisa terbang. Dan tidak sedikit orang yang mengalami kecelakaan, patah kaki, atau bahkan meninggal, kehilangan nyawanya karena terjun dari bukit dengan menggunakan sayap itu, ingin dikepak-kepakannya. Itu bahkan kisah ini masih terjadi tahun 1800-an, ya, 1800-an itu masih ada satu catatan sejarah, satu catatan peristiwa, di mana di Turki seorang membuat sayap buatan, kemudian berusaha terjun, kemudian patah kakinya karena terjun dari jurang, maksudnya untuk mengujinya. Nah, sebenarnya keinginan untuk terbang itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dulu orang berpikir bahwa burung itu terbang itu adalah hak kodrati dari burung. Manusia ingin terbang itu melanggar hak kodrati katanya. Tetapi sifat ingin tahu manusia yang ditanamkan di dalam diri manusia oleh Tuhan itu luar biasa, ingenious ya, ingenuity. Itu kita lihat sebetulnya sejak akhir abad ke-19, jadi sekitar tahun 1880-an, 1890-an, itu sudah mulai ada pergerakan untuk mendesain atau menciptakan suatu pesawat yang terbang. Nah, sebelum itu, satu abad sebelumnya, itu masalah terbang sebetulnya sudah dipecahkan, tetapi dengan teknologi lighter than air. Lighter than air. Artinya secara keseluruhan pesawat yang mengudara itu lebih ringan daripada udara. Dan ini bisa dicapai dengan menggunakan balon udara, ya kan? Nah, balon udara itu pada dasarnya balonnya besar, diisi gas ringan, sehingga secara keseluruhan pesawat balon udara itu lebih ringan daripada udara, sehingga itu bisa terbang. Nah, balon udara juga suatu capaian, suatu temuan yang spektakuler pada zamannya, sekitar 200 tahun yang lalu. Tetapi sejak itu terjadi stagnasi karena balon udara sulit dikendalikan dan juga memakan ruangan yang besar dan seterusnya. Jadi pada saat itu kalau kita lihat di lukisan-lukisan di abad pertengahan di Eropa, kita banyak melihat hiasan atau ornamen yang menggunakan balon terbang. Jadi balon terbang pada saat itu menjadi state of the art, state of the technology pada zaman 200 tahun yang lalu. Kemudian banyak orang yang kemudian tidak puas dengan itu. Bagaimana kita bisa membuat, mereka tanya, karena burung itu kan berat jenisnya lebih berat daripada udara. Burung lebih berat daripada udara, tetapi kenapa bisa terbang? Itu. Jadi pertanyaan itu menggelitik terus. Nah, sebetulnya prinsip aerodinamika itu kalau bisa saya jelaskan dengan sederhana. Kalau misalnya kita sedang naik mobil misalnya, atau naik motor dengan kecepatan yang kencang, kemudian kita rentangkan tangan kita, telapak tangan kita menghadap ke bawah, mendatar menghadap ke bawah gitu. Kemudian kita menantang ke depan arah angin, kita akan melihat kalau kita miringkan sedikit telapak tangan kita, itu terasa ada tekanan yang ke atas ya, ada lift atau daya angkat terhadap tangan kita. Karena udara yang dilawan tangan itu kemudian mengangkat tangan kita. Itu lift, itu gaya aerodinamika atau gaya angkat yang bisa kita rasakan secara sederhana. Nah, prinsip itu yang kemudian dicoba dipelajari betul-betul oleh orang-orang pada akhir abad ke-19, termasuk Wilbur dan Orville Wright. Ini dia dua bersaudara dari Dayton, Ohio. Ini sebetulnya dia punya 5 bersaudara. 3 saudaranya perempuan. Kemudian Wilbur dan Orville ini bukan saudara kembar dia kakak adik. Mereka punya toko dan bengkel sepeda. Jadi mereka membuat sepeda, jadi mereka pabrik sepeda kecil-kecilan begitu. Kemudian mereka jual sepedanya di Ohio. Nah,
mereka punya bengkel mekanik ya, bengkel mekanik mobil, sepeda. Di bengkel itulah mereka melakukan percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen yang kemudian sesudah mereka buat, mereka bawa ke North Carolina. Dari Dayton, mereka bawa ke North Carolina, diuji di North Carolina. Karena mungkin faktor angin yang di sana dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik kalau kita lihat sejarah dari dua bersaudara Wright ini, Wilbur dan Orville Wright, itu cara mereka melakukan eksperimen itu sangat ilmiah. Pertama, yang mereka lakukan adalah melakukan studi pustaka yang sangat ekstensif. Jadi pada saat itu yang melakukan eksperimen untuk menciptakan pesawat udara pertama bukan hanya mereka berdua, tetapi ada beberapa orang lain baik di Eropa maupun di Amerika sendiri yang berusaha untuk menciptakan pesawat terbang. Nah, Wilbur dan Orville ini banyak sebelum melakukan eksperimen, sebelum mendesain mereka punya pesawat, itu mereka melakukan banyak korespondensi, melakukan studi pustaka dengan mereka yang di dalam bidang ini yang sama-sama sedang mengembangkan teknologi ini. Prosesnya kira-kira makan waktu 4, 5 tahun, 6 tahun sekitar itu, sampai mereka menemukan bentuk sayap yang aerodinamis, ya, yang menemukan bentuk sayap yang aerodinamis. Kalau dilihat dari catatan mereka sangat detail bagaimana bentuk sayap yang aerodinamis itu mereka temukan. Nah, itu ditunjang karena pertama mereka biaya dengan biaya sendiri ya, karena mereka punya pabrik sepeda dan toko sepeda. Jadi mereka punya cukup dana untuk membiayai eksperimen mereka. Dan mereka punya pabrik sepeda. Nah, di pabrik sepeda itu kan ada alat-alat mekanik yang mereka bisa gunakan untuk membuat alat-alat yang penemuan mereka. Nah, pada suatu ketika pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di Kill Devil Hills, mereka mencatat bahwa pesawat terbang mereka sendiri, ya, itu yang mereka desain bisa terbang terangkat di tanah selama sejauh sekitar 100 feet, sekitar 30 meter terbang. Nah, itulah pertama kali dicatat penerbangan yang pertama tahun 1903. Nah, pada saat itu ini menimbulkan kegemparan yang luar biasa dalam bidang teknologi dirgantara. Wilbur dan Orville diundang juga ke Eropa. Diundang ke Eropa, ke Prancis. Mereka melakukan tur di Eropa dan mendemonstrasikan mereka punya pesawat ini. Jadi pesawat ini mereka bawa dengan kapal, mereka rakit di Eropa dan kemudian diterbangkan. Dan ini membuat kegemparan yang luar biasa sehingga masyarakat engineer, ilmuwan pada saat itu kemudian terperangah. Ternyata kita bisa terbang, kita membuat benda yang lebih berat dari udara itu terbang. Jadi ini menjawab pertanyaan sebagian awam, menjawab pertanyaan saya juga sebagai orang awam, kenapa ya benda besi yang berpuluh-puluh ton pesawat terbang itu bisa terbang sampai tinggi sekali, sampai jauh sekali. Saya punya teman, anaknya pada saat kira-kira beberapa bulan yang lalu ketika ada kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak, anak kecil ini berkomentar, bilang begini, "Ibu, saya tahu kenapa pesawat Sukhoi jatuh, karena besi lebih berat daripada udara," katanya begitu. Nah, ini kan gambaran dari awam ya, termasuk saya juga, besi yang lebih berat dari udara, memang normalnya tanpa daya angkat, tanpa daya aerodinamika, itu akan jatuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Tetapi bagaimana melawan gaya gravitasi ini dan mengendalikannya sehingga bisa terbang tanpa harus terhempas ke bawah sebelum diinginkan, itulah yang menjadi kunci dari teknologi aviasi. Teknologi aviasi pada tahun 2000, awal tahun abad ke-20 ini, jadi 1903, kemudian yang karena begitu banyak orang terkesima dengan teknologi ini, jadi begitu banyak pada saat itu the best brains of that period, the best brains of the people in that period,
itu dicurahkan untuk mengembangkan teknologi ini. Sehingga pada tahun 1916, jadi sekitar 10-13 tahun sesudah penerbangan yang pertama ini di North Carolina oleh Orville bersaudara, itu sudah ada skuadron pesawat tempur di Prancis pada saat itu, pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi sudah digunakan untuk perang. Jadi pesawat teknologi dirgantara saat teknologi aviasi saat itu maju sangat pesat. Hanya dalam waktu 10 tahun sudah ada satuan pasukan pesawat ya untuk perang begitu. Dari tahun 1916. Nah, teknologi ini terus berkembang sampai saat ini. Nah, kalau ingin mengikuti teknologi ini saya sungguh sangat sarankan pergi ke Air and Space Museum di Washington Dulles, di dekat airport di sana. Itu luar biasa. Mulai dari pesawatnya Orville Wright ini, sampai kemudian ada pesawat siluman yang terakhir, sampai Discovery, ada. Jadi Discovery, pesawat ulang-alik yang sudah dipensiunkan itu, disimpan juga di hanggar di museum itu. Itu museum sangat luar biasa. Dan museum itu free, tidak bayar. Ya, museum itu tidak free. Kalau bawa mobil, bayar parkir $15. Nah, setiap kali saya ada kesempatan ke Washington, saya mampir. Kadang-kadang pesawat saya berangkat dari Washington Dulles. Nah, ujungnya dekat kan. Jadi sebelum saya check-in untuk penerbangan saya biasanya mampir dulu ke museum karena hampir tidak ada habis-habisnya untuk mengagumi pesawat-pesawat yang di sana. Bahkan pesawat di sana dimuseumkan juga pesawat yang namanya Enola Gay. Mungkin rekan-rekan masih ingat dari sejarah Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom dengan bom atom, dan bom atom itu dibawa oleh satu pesawat. Pesawatnya diberi nama Enola Gay. Nah, pesawatnya sengaja dicat warna perak. Kalau ada di situ, di museum itu. Warna perak, dan sengaja Amerika datang dari arah timur pada saat matahari masih di timur. Jadi pagi hari pesawat datang dari arah timur sehingga sulit untuk dilihat dengan mata bahwa ada pesawat datang yang akan menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pada saat itu di timingnya adalah pagi hari, kira-kira mid morning, seperti jam-jam pada saat matahari sudah mulai naik, tetapi dari arah timur. Nah, sejarah strategi semuanya itu bisa dibaca pada saat di museum itu. Menarik sekali, dan pesawatnya ada di situ. Pesawat Discovery juga ada, pesawat Concorde, ya, pesawat Concorde yang bisa terbang dari London ke Paris, dari New York ke Paris dalam waktu 5 jam. Itu juga ada di museum itu. Luar biasa, museum yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang tertarik dengan aviasi, saya sangat disarankan untuk ke museum itu. Oke, di museum itu juga saya juga melihat mobil terbang pertama, ya, mobil terbang pertama yang saya ada beberapa fotonya tapi tidak sempat saya upload di sini. Mobil terbang pertama itu sebetulnya didesain tahun 37. Jadi tahun 36, 37 itu sudah ada yang mereka alangkah enaknya kalau ada mobil yang juga bisa terbang. Tetapi mobil terbang pertama yang ada di museum itu sifatnya masih reseh gitu ya. Repot. Jadi mobil itu ada 2 bagian yang bisa dilepas. Saya tidak bawa gambarnya gini, tapi kira-kira kalau terbang, jadi bagian pesawat, ekor dan pesayapnya itu dipasangkan, digandengkan begitu, kemudian pesawat itu bisa terbang. Kemudian dia mendarat, kemudian ekornya dan sayapnya dilepas, diparkir, kemudian bagian kokpitnya itu bisa dipakai untuk jalan. Jadi jadi 2 bagian yang terlepas gitu ya. Itu pendekatan mobil terbang pada saat itu. Nah, pada saat ini sekitar 70 tahun sesudah itu, sekitar 70 tahun, teknologi mobil terbang ini terus dikaji, terus dikembangkan oleh banyak pihak karena terutama bisa kita bayangkan, apalagi kalau kita yang di Jakarta macet ya. Kalau seandainya ada mobil terbang, kita bisa tidak perlu macet tapi terbang. Tetapi kesulitannya lagi kalau begitu banyak orang Jakarta yang terbang,
bagaimana kita bisa mengatur lalu lintas di udara. Nanti akan banyak tabrakan di udara kalau begitu banyak orang terbang. Tapi at least itu menggambarkan betapa banyak dari kita mendambakan suatu teknologi, mobil terbang, mobil yang juga bisa terbang, atau pesawat terbang yang bisa dipakai sebagai mobil. Nah, saya sebagai pengamat, sebagai peminat mobil terbang, melihat pada saat ini secara lihat teknologi, ada banyak konsep-konsep ya, ada banyak konsep mobil terbang, ada juga mobil terbang yang sifatnya eksperimental, jadi belum komersial, masih eksperimental, jadi masih diuji coba. Itu banyak sekali. Bahkan ada tahun ini sekitar bulan April dibentuk suatu International Flying Car Association, IFCA. International Flying Car Association, IFCA, itu bulan April tahun ini dibentuk Asosiasi Internasional untuk Mobil Terbang. Di situ ada peminat mobil terbang, industriawan mobil terbang, dan seterusnya. Dan mobil terbang ini ternyata mendapat tanggapan yang cukup serius, dan saya pikir this will be the wave of the future. Pemerintah Belanda misalnya sudah mulai merencanakan, atau paling tidak sudah mulai memikirkan untuk mengakomodasi mobil terbang sebagai salah satu transportasi, alat transportasi yang bisa digunakan dalam beberapa puluh tahun ke depan. Kemudian pemerintah Amerika juga sudah mulai memikirkan skyway namanya, bukan highway, tapi skyway. Jadi beberapa lorong udara yang tidak dipakai oleh penerbangan komersial bisa digunakan sebagai skyway untuk mobil terbang. Ya, jadi ini getting serious, jadi bukan hanya lamunan atau khayalan, tetapi sudah banyak pemerhati yang serius dan industri yang serius. Nah, tadi saya katakan bahwa banyak konsep yang dikembangkan, banyak yang eksperimental, tetapi yang practically bisa terbang itu saya perhatikan hanya ada 4 atau sekitar 4 atau 5, tapi saya hanya perhitungan 4 saja ya, yang jelas terbang. Pertama, Terrafugia, ini satu grup engineers lulusan MIT. Mereka beberapa teman lulusan MIT di Boston, Massachusetts. Mereka mendesain mobil terbang ini, namanya Transition. Nah, mobil terbang ini prinsipnya bisa kita lihat di sini. Ini mobil sayapnya bisa dilipat ya. Kalau di gambar yang di bawah ini sayapnya direntangkan. Yang di kiri atas sayapnya pas dilipat. Sayap yang di kanan atas, sayapnya dilipat setengah. Itu bisa dilihat seperti itu. Nah, pada saat dilipat, ini bisa berfungsi sebagai mobil di jalan raya dan seterusnya. Kemudian, jadi yang di bawah ini, mobil terbang pada saat direntangkan, yang di atas, dan itu ya pada saat dilipat. Jadi ini mobil yang bisa terbang. Ada juga konsep-konsep mobil terbang seperti di James Bond movie. Misalnya saya ingat ada film James Bond 007 itu ada judulnya The Man with the Golden Gun. Saya ingat itu. Itu juga ada mobil terbangnya di sana. Tetapi itu kan fantasi ya, teknik film begitu. Nah, yang ini betul-betul bisa terbang. Dan ini baru dikeluarkan tahun ini 2012. Nah, katanya ini sudah bisa dibeli tahun depan atau paling lambat 2014. Ya, tahun depan atau 2014 sudah bisa dibeli. Kalau pengen beli mulai bisa nabung dari sekarang. Saya tidak tahu harganya berapa, yang Transition ini mereka belum pasang harga, tetapi saya estimate ini sekitar $500,000. Ya, harganya mungkin sekitar $500,000, paling sedikit. Ada mobil terbang yang harganya yang di bawah ini harganya $300,000 US, jadi sekitar $300 juta itu berapa? 3 miliar ya. Nah, ini mungkin harganya 5 miliaran sekitar itu. Ini jadi kalau mau beli bisa inden dulu, 2 tahun lagi kira-kira sudah mulai jalan, sudah mulai bisa dibeli ya. Ini Transition, perusahaannya Terrafugia, jenis mobilnya Transition. Yang ini skala eksperimental, namanya Super Sky Cycle. Ini pada dasarnya motor
dengan 3 roda, kemudian dengan baling-baling di atas seperti helikopter gitu. Jadi ini Super Sky Cycle. Jadi ini ini juga bisa terbang dan ini ditempatkan di satu tempat pameran ya. Oh by the way, kalau rekan-rekan tertarik dengan pameran Dirgantara, kalau misalnya ada kesempatan ke US, ada satu pameran yang Dirgantara yang perlu didatangin, yaitu di akhir bulan Juni Juli begitu, sekitar pertengahan tahun, itu di kota Oshkosh. Di kota Oshkosh di Wisconsin, negara bagian Wisconsin. Mungkin rekan-rekan sudah mendengar atau pernah melihat label atau merek baju anak-anak ya, Oshkosh Bigos. Oshkosh Bigos itu munculnya pabriknya atau perusahaannya ada di kota Oshkosh itu. Yaitu tempat ini pameran udara. Nah, pada saat pameran ini sekitar mungkin 2.000-3.000 pesawat terbang dari penjuru Amerika atau luar negeri akan datang di sini. Itu sibuk sekali udara di situ. Jadi banyak kan amatir itu bukan berarti tidak pengalaman, tetapi bukan profesional, bukan komersial ya, bukan komersial pilot gitu. Banyak yang datang untuk melihat pameran ini. Nah, di pameran ini sejak beberapa tahun yang lalu selalu ada satu workshop tentang mobil terbang. Jadi ada kelompok minat khusus tentang mobil terbang. Ada diskusinya, ada presentasinya dan seterusnya. Jadi kalau mau lihat Terrafugia Transition ini misalnya, atau mau lihat Super Sky Cycle seperti ini, datang ke Oshkosh bulan Juni-Juli. Setiap tahun ada itu. Ya, setiap tahun ada. Nah, dari Oshkosh mungkin bisa terbang ke Washington untuk lihat museum di sana. Ini Super Sky Cycle. Kemudian ada juga yang tidak ada fotonya di sini, ada namanya PD, Plane Driven. Itu juga mirip seperti Terrafugia, mirip seperti ini, dilipat prinsipnya sama seperti ini, jadi dilipat begitu. Nah, Terrafugia ini atau Plane Driven PD, jadi 1, 2, 3, ada 4 yang saya katakan tadi yang sudah betul-betul bisa operasional, fully flying ya, bukan hanya konsep atau eksperimental. Nah, yang ingin saya introduce kepada rekan-rekan ini satu mobil terbang ya. Ini mobil terbang dan ini foto saya. Jadi kalau rekan-rekan tidak bisa melihat, ini foto saya sekitar 2 bulan yang lalu ya. Saya ambil fotonya di Florida. Ukuran mobil ini mirip seperti ini. Jadi ini saya lebih tinggi. Saya tinggi kira-kira 184. Jadi bentuknya seperti ini ya. Mobil terbang ini yang saya berminat. Kenapa berminat? Saya akan ceritanya kenapa, begitu ya. Nah, Maverick ini sudah didesain oleh Steve, teman saya di Florida, namanya Steve, selama 8 tahun terakhir ini. Jadi dia ini sebenarnya seorang engineer yang terlatih dan dia sangat terampil merakit pesawat-pesawat kecil. Ya, jadi dia merakit banyak pesawat kecil, misalnya pesawat RV-10. Dia beli kitnya, kemudian dia rakit, dia jual. Harga jualnya itu kalau dia jual pesawat kecil itu untuk RV-10 sekitar 225.000 US gitu. Nah, dalam prosesnya dia dan anaknya itu mereka berdua ini, bapak dan anak, jual pesawat. Jadi dia selain jual pesawat, dia mendesain pesawat. Salah satu pesawat yang didesainnya ini Maverick, namanya Maverick. Lokasinya ada di Ocala, Danelon, kota Danelon. Kira-kira 2 jam di sebelah utaranya Orlando. Jadi kalau mau ke sana, terbang ke Orlando, sewa mobil, 2 jam ke arah atas, sebelum Gainesville, Florida, belok kiri ke arah barat sekitar setengah jam sampai di kota Danelon.
Nah, di kota Danelen ini ada lapangan terbang kecil punya kecamatan setempat gitu ya, lapangan terbang. Nah, di situ dia punya bengkel, punya hanggar dan pabrik, engineer dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah proses R&D atau R&D dari Maverick ini banyak dilakukan oleh sukarelawan, volunteer gitu. Bahkan test pilotnya pun volunteer. Jadi banyak mahasiswa teknik gitu yang magang di tempat itu, belajar sambil tenaganya ya saling take and give ya. Jadi mahasiswa itu belajar, magang, dapat pengalaman, dan Steve dapat tenaga murah gratis lagi. Tapi Steve hanya memberikan asrama di situ untuk mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian untuk tes pilotnya saya ada paling sedikit 2 tes pilot yang mantan pesawat tempur F-16. Saya sempat hadir salah satu acara perkawinan mereka awal tahun ini, tahun bulan Januari. Saya datang ke sana. Saya sudah beberapa kali datang ke tempat Steve. Setiap kali ke US saya sempatkan ke Florida, dan karena saya sering datang kami menjadi teman baik. Kemudian saya bilang ke Steve, boleh nggak kita bikin ini di Indonesia? Ya, kamu kasih izin saya atau tidak untuk bikin ini untuk di Indonesia? Dia bilang, silahkan, kamu nggak usah peduli tentang hak paten segala macam. Kamu bikin aja kalau kamu bisa, katanya. Loh, saya tapi perlu dibantu. Iya, boleh. Dia akan bantu. Saya akan bantu. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk mencoba mengembangkan mobil terbang ini, ya. Mobil terbang ini mungkin tidak secanggih Transition seperti ini. Transition ini kan canggih sekali ya, kelihatan slick gitu. Tapi harganya juga canggih. Kenapa saya tertarik dengan mobil ini? Karena pertama, rekan-rekan bisa perhatikan di mobil itu shock breaker-nya sangat itu dia pesan khusus. Shock breaker-nya sangat bagus, didesain untuk off-road. Jadi Steve pesan khusus off-road untuk mobil ini. Jadi mobil ini didesain khusus untuk daerah-daerah terpencil di mana jalannya bukan jalan yang mulus rata. Ya, bukan jalan yang mulus rata. Tentu saja bisa juga dipakai untuk di jalan mulus Jagorawi, bisa juga di highway juga bisa. Tetapi kalau ini untuk di daerah-daerah Papua, daerah-daerah terpencil yang belum ada, yang sarana jalan rayanya kurang bagus, ini bisa dipakai. Jadi pada dasarnya ini off-road ya, mobil off-road, ATV atau all-terrain vehicle. Nah, bisa dilihat dari desainnya. Kemudian berapa orang yang bisa dibawa? Ini kapasitas angkatnya sekitar 300 kg. Jadi bisa ngangkat sampai 3 orang begitu, ya, sampai 3 orang. Di depan 1 orang, di belakang bisa 2 orang. Nah, jadi mirip seperti bajai terbang. Bentuknya memang tidak aerodinamis ya, dan kelihatannya bentuknya, tapi ini bisa terbang. Jadi kita bisa lihat di sini, mobil ini didesain untuk daerah-daerah terpencil. Nah, kalau misalnya di Papua misalnya, kemudian lagi drive, kemudian jembatan putus atau ada jurang dan seterusnya, apa yang kita lakukan? Mobil ini bisa terbang. Bagaimana bisa terbang? Kita lihat caranya nanti. Ya, ini yang membuat saya tertarik. Jadi sebelum saya perlihatkan bagaimana dia bisa terbang, saya mau jelaskan. Jadi mobil ini menggunakan mesinnya bisa dicomot atau beli baru dari mesin Subaru, ya, mesin mobil Subaru. Kan di Indonesia ada nggak ya? Saya nggak tahu. Mestinya ada ya. Nah, Steve menggunakan mesin mobil Subaru yang 2500 cc, 2,5 liter. Ya, mesinnya dipasang di belakang. Kemudian dia menggunakan
daya power dari mesin itu ditransmisikan kalau ada dua sistem transmisinya kan. Jadi untuk pada saat mobilnya jalan sebagai mobil, transmisinya disalurkan ke roda-roda ini kan, digerakkan di roda-roda, jadi didorong oleh roda di belakang. Itu transmisinya disalurkan pada saat itu. Nah, pada saat terbang, transmisinya disalurkan ke propeller. Nah, propellernya tidak kelihatan ya, terhalang oleh saya. Propellernya ada di belakang. Nanti saya bisa lihat, bisa perlihatkan propellernya ada di belakang. Jadi pada saat take off, dia membutuhkan landasan kira-kira 100 meter. Tidak harus jalan mulus, mungkin jalan-jalan di kampung atau lapangan sepak bola, itu bisa. Ya, sekitar 100 meter take off dan cukup mengagumkan, climbing rate-nya cukup cepat. Jadi kecepatan untuk menanjaknya cukup cepat gitu. Jadi tidak pelan-pelan naik, tetapi dia cepat menanjak. Ini menguntungkan karena kalau kita punya landasan hanya atau clearing atau tempat yang terbuka hanya sempit, kita kan harus kalau take off harus cepat langsung naik cepat ke atas supaya tidak nyangkut di pohon ya. Nah, ini climbing rate-nya cukup cepat. Jadi bisa sekitar 45 degrees gitu langsung naik. Jadi tidak pelan-pelan kemudian naik gitu. Kemudian terbangnya bisa sampai 10.000 kaki. Ya. Ini mobil terbang ini bisa sampai 10.000 kaki atau sekitar 3 km. Jadi kalau kita bayangkan Gunung Semeru itu 3.000 km ya, 3.000 meter. Gunung Merapi itu 2.850 meter. Jadi bisa terbang lebih tinggi daripada Gunung Merapi. Atau hampir setinggi Gunung Semeru. Jadi sampai 3.000 atau 10.000 feet. Kenapa hanya 10.000 feet? Karena lisensi dari FAA, Federal Aviation Administration di US, hanya mengizinkan mobil terbang ini terbang sampai ketinggian 10.000 kaki. Karena apa? Karena di atas 10.000 kaki, karena ini mobil tidak pressurized, tidak punya tekanannya tidak bisa diatur kan, tidak pressurized. Jadi di atas ketinggian itu oksigen sudah tipis dan kita memerlukan peralatan khusus untuk terbang di atas 10.000 kaki. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak pressurized maka kita harus punya perlengkapan khusus sehingga hidung kita tidak berdarah dan seterusnya begitu ya, kadang-kadang mimisan. Nah, jadi FAA hanya memberikan lisensi izin untuk mobil ini sampai 10.000 kaki. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, jarak terbangnya berapa? Jarak terbangnya dia bisa terbang sampai tankinya kosong, kira-kira 2 jam terbang. Jadi kalau misalnya ini cocok untuk daerah Papua, bukan untuk menggantikan pesawat-pesawat perintis yang sudah ada, tetapi justru untuk melengkapinya. Di Papua itu kan misalnya dari satu desa ke desa yang lain, kalau desa yang lain itu ada di balik bukit, itu untuk menuju ke desa itu kalau jalan kaki bisa 2 hari, 3 hari. Ya kan? Karena dia ada di balik bukit. Nah, dengan mobil ini, kita bisa take off, dalam waktu setengah jam mungkin sudah sampai di desa tujuan. Jadi ini mobil terbang yang sangat bermanfaat untuk daerah-daerah terpencil seperti Papua. Bisa digunakan untuk ambulans, misalnya ada orang sakit, jadi ini bisa dipakai oleh dokter perintis, daerah-daerah perintis ya. Beberapa dokter sebelumnya saya pernah lihat mereka menggunakan ultralight vehicle. Ini sebetulnya mirip seperti ultralight vehicle, tetapi bisa di-drive di jalan raya. Ya. Bahkan Steve pernah bawa mobil ini dengan dari Florida ke Wisconsin. Dari Florida ke Wisconsin itu perlu waktu 2 hari. Kalau total drive sekitar 20 jam. Jadi kalau sehari kita drive 10 jam, dari Florida ke Oshkosh dia bawa mobil ini. Dia drive di jalan raya. Dan mobil ini punya 2 lisensi. Punya 2 izin. Jadi punya surat izin. Jadi dia punya license plate. Nomor plate-nya itu license plate Florida. Jadi plat nomornya itu Florida. Negara bagian Florida sebagai mobil, ya. Dia juga punya lisensi sebagai
light craft vehicle. Jadi pesawat ringan begitu, pesawat ringan. Jadi dia punya lisensi 2. Dan menariknya, untuk belajar mobil terbang ini hanya dibutuhkan kira-kira ya 1 jam 2 jam training saja. Hanya dibutuhkan kira-kira 1 jam 2 jam training saja. Nah, menariknya lagi, Steve mendesain sistem transmisi ini cukup smooth. Jadi pada saat take off, itu kan transmisi tadi dialihkan dari roda ke baling-baling yang di belakang ya. Nah, pada saat take off itu sistem transmisinya langsung bergeser sendiri. Nah, kalau di jalan raya kalau kita injak pedal gas, kan makin kita injak makin kenceng ya. Makin dalam kita injak pedal gas, makin jalan mobil kita makin laju. Kalau di situ secara intuitif kalau kita injak pedal gas pada saat terbang, dia naik, meningkat lebih tinggi gitu. Jadi menanjak. Kalau gasnya turunkan, dia turun. Terus setirnya tetap sama. Jadi seperti kiri kanan, seperti setir mobil biasa. Kalau pesawat-pesawat yang pakai fixed wing, ya, kalau pesawat-pesawat pakai fixed wing, itu untuk mengendalikan atau manuver pesawat selalu ada 3 kontrol, ya kan? Untuk roll, untuk pitch, dan untuk yaw. Jadi gerakan naik turun, gerakan kiri kanan, dan gerakan roll itu selalu dalam suatu pesawat. Jadi pesawat-pesawat besar itu selalu ada 3 manuver seperti itu. Nah, untuk Maverick ini tidak didesain seperti pesawat itu, tetapi seperti mobil biasa, ya. Jadi kalau mau kiri, ya belok kiri, kanan, belok kanan, gitu seperti mobil. Kemudian kalau mau naik, digas, kalau mau turun, dilepasin gasnya, gitu. Itu Maverick. Sebelum saya kasih lanjut lagi, saya ceritain lagi, apakah ini Maverick sudah diproduksi? Ya, sudah diproduksi. Tapi baru laku berapa ya? Ini karena baru, jadi baru 6 atau 7 unit yang laku. Ya, 1 dibeli di Australia, seorang Australia, 1 lembaga di Australia, 1 di Afrika, 1 lagi terakhir waktu saya ke sana mereka sedang merakit pesanan dari seorang raja minyak, seorang sheikh dari Kuwait, dari Arab. Saya nggak tahu dari Timur Tengah, dia bilang ini seorang sheikh yang pesan. Nah, sheikh ini memang hobi mobil, dan sheikh ini pesan khusus mobil untuk racing katanya. Jadi Steve desain khusus untuk mobil ini untuk sheikh di Arab itu. Warnanya merah waktu saya di sana. Dia pesan warna merah. Jadi ini bisa terbang. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa terbang. Nah, pertama kali Steve itu mencoba menggunakan sayap tetap fixed wing. Ya, sayap tetap fixed wing. Tetapi kemudian dia melihat fixed wing ini tidak terlalu praktikal, tidak terlalu praktis. Karena untuk bisa mengendalikan fixed wing ini perlu training yang cukup intensif. Seperti tadi saya katakan, untuk pesawat terbang itu pada dasarnya untuk manuver diperlukan tiga gerakan. Ya, ada yang roll, ada yang pitch, ada yang yaw. Jadi ada kiri kanan atas bawah dan roll, gitulah kira-kira. Nah, Steve kemudian melihat tidak praktis dengan cara seperti itu. Makanya kemudian dia menggunakan cara yang lebih praktis dan aman dan lebih mudah dipelajarin. Nah, ini yang dia lakukannya. Ya. Jadi menggunakan sayapnya parasit.